Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semuanya? Pastinya baik ya, alhamdulillah sekali. Hari ini kita bertemu pada pembelajaran IPS kelas 5 tema 6 subtema 1. Anak-anak sekalian, sebelumnya Pak Ed mengucapkan selamat tahun baru tahun 2021. Semoga kita di tahun 2021 ini menjadi pribadi yang lebih baik dan semoga apa yang kita cita-citakan segera bisa tercapai. Anak-anak sekalian, Pak Roy juga mengucapkan selamat karena anak-anak semuanya telah memasuki semester 2 dan 6 bulan lagi anak-anak semuanya akan kelas 6. Jadi maksimalkan waktu di kelas 5 ini semester 2 dengan memaksimalkan waktu sebaik-baik mungkin. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajarannya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pak Roy akan memimpin berdoa, silakan anak-anak persiapan. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga dengan berdoa kita kali ini mempermudah kita dalam belajar IPS. Anak-anak sekalian, hari ini kita belajar tentang hubungan interaksi manusia dengan alam. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga akan belajar dampak dari hubungan manusia dengan alam. Dampak hubungan interaksi manusia dengan alam. Nah, anak-anak sekalian, karena kita sudah kelas 5, Pak Roy ingatkan sekali lagi, buku yang sudah diberikan tolong digarisbawahi. Buku yang sudah diberikan bisa diorek-orek dan bisa menjadi catatan kecil bagi kalian. Anak-anak sekalian, kita akan belajar dua hal itu. Pertama, hubungan manusia dengan lingkungan alam. Yang kedua, dampak dari hubungan manusia dengan alam. Baik, Pak Roy akan jelaskan dengan materi berikut ini ya. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita belajar mengenai dampak dan hubungan manusia dengan lingkungan alam, yaitu pada pembelajaran IPS tema 6 subtema 1 pembelajaran 3 dan 4. Mari kita mulai pembahasannya ya. Nah, hubungan manusia dengan lingkungan alam. Manusia hidup di dalam lingkungan alam. Hubungan manusia dengan lingkungan alam sama-sama memberikan keuntungan. Lingkungan alam memberikan tempat tinggal bagi manusia dan sumber daya alam yang melimpah. Kemudian, manusia mengolah sumber daya alam yang ada. Hubungan manusia dengan lingkungan alam saling mempengaruhi. Kegiatan manusia sangat mempengaruhi lingkungan alam. Apabila manusia mengolah dengan tidak bijaksana, maka akan menimbulkan kerusakan lingkungan dan juga berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Misalnya banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Baik, kita lanjutkan pembahasannya. Nah, ini pembahasannya yaitu hubungan antara manusia dengan lingkungan alam dibagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu interaksi manusia menyesuaikan diri dengan alam. Maksudnya, segala usaha manusia untuk menyesuaikan diri dengan alam. Contohnya, manusia menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan, waktu berlayar dengan keadaan cuaca. Bagaimana anak-anak semuanya? Apakah sudah paham? Pastinya sudah paham ya. Baik, kalau sudah paham kita lanjut pada pembahasan selanjutnya. Nah, ini yang kedua. Manusia yang mendominasi alam merupakan usaha manusia untuk mengubah alam sesuai dengan yang dikehendaki dengan menggunakan teknologi yang dimiliki. Contohnya, manusia berusaha memodifikasi cuaca untuk meningkatkan hasil pertanian. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu dampak interaksi manusia dengan alam. Ada 3 poin yang ingin Pak Roy sampaikan. Poin pertama yaitu manusia merupakan bagian dari lingkungan alam.
Poin kedua, tidak hanya tempat tinggal tetapi lingkungan alam juga menyediakan sumber daya alam yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian poin ketiga, manusia ketika berinteraksi dengan alam untuk memenuhi kebutuhannya akan berdampak pada lingkungan alam. Dampak yang ditimbulkan bisa positif dan negatif. Jadi anak-anak semuanya, ketika kita mengolah alam kita, mengolah sumber daya alam kita, itu harus bijaksana. Mengolahnya tidak boleh sembarangan. Jadi mengambil apa yang kita perlu dan tidak boleh mengambil sebanyak mungkin, harus disisakan. Begitu. Baik, kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya ya. Nah, ini adalah contoh memanfaatkan lingkungan alam dengan bijaksana. Contohnya yaitu pemanfaatan pohon untuk pembuatan kertas dengan sistem tebang pilih. Nah, melalui sistem tebang pilih, manusia dapat memenuhi kebutuhannya dan juga dapat merawat lingkungan dengan membiarkan hutan tetap lestari. Paham ya? Itu contoh memanfaatkan lingkungan alam dengan bijaksana atau berdampak positif. Nah, anak-anak sekalian, contoh selanjutnya yaitu contoh memanfaatkan lingkungan alam dengan tidak bijaksana atau negatif. Contohnya, pembukaan lahan dan pemukiman dengan cara membakar hutan. Hal tersebut berdampak negatif karena dapat menimbulkan tanah longsor, banjir, serta polusi udara. Kemudian ada contoh lainnya adalah membuang sampah secara sembarangan, kemudian merusak tanaman, membakar sampah. Nah, dengan cara mengolah alam secara seenaknya, maka itu akan berdampak negatif. Nah, dampak negatif itu akan kembali kepada manusia. Misalnya mengancam jiwa manusia. Jadi anak-anak sekalian, ketika kita mengolah lingkungan alam kita, sebaiknya kita mengolah dengan cara yang bijaksana. Jadi kita memanfaatkan apa yang pantas untuk kita manfaatkan dan tidak boleh diambil semuanya, harus kita sisakan. Paham ya anak-anak? Hari ini kita belajar tentang dampak hubungan manusia dengan lingkungan alam. Baik. Alhamdulillah anak-anak sekalian, itu materi yang telah Pak Raid berikan. Ada 2 poin penting. Yang pertama adalah hubungan manusia dengan lingkungan alam atau hubungan interaksi manusia dengan lingkungan alam. Yang kedua adalah dampak dari interaksi manusia dengan lingkungan alam. Nah, bagaimana? Apakah anak-anak sudah paham semua? Pak Raid harapkan semuanya sudah paham karena anak-anak kelas 5 adalah anak-anak yang hebat dan anak-anak yang luar biasa. Sekian ya pembelajaran kita mengenai pembelajaran IPS kali ini. Sampai bertemu pada pembelajaran IPS selanjutnya. Sekian dari Pak Raid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.